Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Dr. Kartono, selaku dosen sejarah dan filsafat matematika, serta Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa semua. Ya, perkenalkan saya Faiz. Di sini mendapatkan tugas untuk menjelaskan tentang tokoh realisme ontologi kontemporer. Nah, ya, ini agendanya. Oke, pertama ada pendahuluannya, terus juga tokoh-tokoh ya yang saya temukan dan juga memang ada di buku. Kayak misalkan Kurt Gödel, W.P.O. Quinn, Hilary Putnam, Penelope Maddy, Roger Penrose, sama yang paling terkini itu Mark Gallagher. Nah, oke, pembukaannya ya. Nah, pertama, apa sih kita bahas tentang realisme ontologi dalam filsafat matematika ini? Nah, kita tahu kan ontologi itu adalah membahas sesuatu apa yang ada di dalamnya, yang mungkin tanpa kita melihat ya istilahnya independen atau tanpa melihat kayak apakah dia bergantung dengan sekitarnya gitu ya. Nah, jadi di sini dalam ontologi dalam matematika ini membahas bagaimana keberadaan dan realitas dari objek matematika gitu. Jadi ya kita melihat nih secara ontologis gitu apa yang ada di dalamnya, bagaimana keberadaannya, bentuk-bentuk realitasnya kayak gitu. Nah, kalau realisme matematika ini menyatakan bahwa objek matematika ini memiliki eksistensi independen dari pikiran manusia. Ya, jadi di sini salah satu fokusnya dari nanti banyak tokoh ya, terutama kan tokoh-tokoh ini dia sangat mendukung tentang Plato gitu ya, tentang bagaimana pemikiran Plato tentang matematika. Jadi bagaimana melihat eksistensi independen dari suatu realisme matematika di sini untuk ya kita melihatnya tidak bergantung pada benda lain ya atau mungkin nanti juga bisa dia mempengaruhi terutama beberapa tokoh itu pasti melihatnya secara bukti fisik atau secara sains itu bagaimana menghubungkannya. Nah, tokoh-tokohnya di sini nanti dalam realisme matematika terutama di kontemporer ini akan memberikan pandangan mendalam tentang hubungan matematika dengan realitas. Nah, yang pertama itu adalah Kurt Gödel ya. Nah, Kurt Gödel di sini dia sebagai logikawan dan pendukung Platonisme matematika, walaupun dia mungkin seorang filsafat tapi mempublikasikan banyak apa ya filsafat itu nggak banyak gitu ya. Nah, sehingga di sini dia memang lebih banyak menyenggolnya juga ke filsafat matematika. Dan pendapat dia bahwa objek matematika itu memiliki keberadaan objektif gitu dan dapat dijangkau melalui intuisi. Jadi bagaimana kita bisa melihat di sini independensi ya dari keberadaan objektif itu. Jadi nggak harus misalkan melakukan sesuatu gitu ya. Kita bisa jangkau secara intuisi gitu. Nah, sehingga nanti penekanan dia itu adalah tentang hubungan antara logika dan keberadaan realitas matematika tersebut gitu. Nah, ini menjadi dasar ya untuk beberapa banyak tokoh-tokoh setelahnya gitu. Nah, yang kedua adalah W.P.O. Quinn. Nah, di sini nanti disebutnya adalah argumen dari indispensabilitas matematika. Nah, maksudnya apa? Ini dia memang mengkaitkannya ya nanti terutama tuh dengan realitas dengan sains yang empiris gitu. Nah, ya Queen ini eh, terutama nanti juga Putnam ya, dia mempertegas argumen dari istilah matematika tersebut. Nah, jadi di sini kan bagaimana sains empiris ya, misalkan seperti fisika atau misalkan seperti contohnya ini kan di fisika terutama fisika modern ya, misalkan tentang pemikiran Einstein gitu ya, mungkin dalam relativitas umum atau relativitas khusus gitu. Jadi indispensabilitas matematika di sini bagaimana menekankan gitu entitas matematika nyata itu kita perlukan dalam teori ilmiah kayak gitu. Nah, selain itu kan juga dia membuat kita sebut dengan namanya jaring keyakinan ya, nah, atau web of belief yang dimana di sini akan mengaitkan banyak hal gitu ya, terutama misalkan teori, simple teori dengan beberapa bagaimana teori lainnya gitu. Jadi di sini WPO Queen ini memang banyak sekali mengaitkan realitas matematika itu dengan sains empiris gitu. Jadi keberadaan matematika
di berbagai banyak bidang itu benar-benar nyata kayak gitu. Nah, selanjutnya Hillary Putnam ya di sini bersama Queen tadi memang memperkuat argumen indispensabilitas bersama Queen ini gitu. Nah, tadi kan kita tahu ya mengaitkan dengan sains empiris sehingga ya sains empiris ini kan memang melihat sebagai bagaimana banyak fenomena dunia nyata ya. Bagaimana ya istilahnya kita tahu misalkan bilangan kompleks itu digunakan di dalam fisika, misalkan dalam fisika modern terutama di listrik atau misalkan di tadi relativitas umum kayak gitu. Nah, sehingga di sini bagaimana antara Queen dan Putnam ini dia sangat menjelaskan entitas dari matematika sendiri itu ke dalam konteks ilmiah atau dalam fenomena dunia nyata gitu. Jadi sangat membela nih bahwa ya matematika ini sangat diperlukan loh dalam konteks ilmiah gitu ya untuk menjawab sains empiris itu. Nah, selanjutnya yang makin terkini itu adalah Penelope Medi. Nah, Penelope Medi ini dia mengembangkan kita sebut dengan naturalisme matematika. Nah, naturalisme matematika ini yang mungkin saya temukan dan juga saya pahami ya, itu bagaimana eh, dia menekankan gitu bahwa penyelidikan tentang matematika itu sebaiknya dilakukan dengan dasar dari praktik-praktik matematika yang sebenarnya daripada kita melakukan spekulasi hanya sebagai dari metafisik gitu ya atau prinsip-prinsip eksternal dari filsafat-filsafat tradisional. Nah, Medi sebagai juga seorang filosof kontemporer ini menjelaskan bahwa bagaimana entitas dan juga kebenaran validasi dari matematika itu berdasarkan praktik dan kebutuhan komunitas dari matematika. Kayak gitu. Nah, jadi itu mempertimbangkan praktik ya sebagai dasar keberadaan objek matematika. Nah, sehingga di sini ya kalau kita mungkin melihat bagaimana filsafat-filsafat tradisional itu menekankan bahwa matematika sendiri itu sebagai ya mungkin ya melihatnya dari luar gitu ya. Hanya dari luar sisi saja. Padahal kalau misalkan kita bergerak pada komunitas-komunitas tertentu gitu ya. Nah, itu kan bagaimana entitas matematika itu sangat ya setiap komunitas itu mungkin ada perbedaan gitu. Jadi tidak bisa kita melihat dari luar saja, tapi kita harus mempertimbangkan gitu ya dari dalam-dalam sesuatu komunitas-komunitas tersebut gitu. Ya, terutama dalam keberadaan objek matematika seperti itu. Nah, selanjutnya adalah Roger Penrose. Nah, Roger Penrose ini ya dia juga salah satu seorang fisikawan ya yang bagaimana sangat mendukung tentang platonisme matematika. Jadi berargumennya argumentasinya bahwa hukum matematika itu lebih mendasar daripada realitas fisik gitu. Jadi bagaimana suatu hukum matematika gitu ya itu menjadi suatu dasar gitu untuk bagaimana kita melihat struktur alam semesta. Karena di sini dari Roger Penrose ini sebagai fisikawan itu melihat terutama ya itu dalam di fisika modern itu melihat terutama di ilmu astronomi gitu kan. Bagaimana hukum-hukum matematika itu sangat dasar karena realitas fisik yang ada mungkin dijawab ya menjawab tentang struktur alam semesta, terus menjawab tentang bagaimana penguraiannya gitu ya. Itu iya, dia sangat mendukung ya bagaimana realisme entitas keberadaan secara independen itu sangat mendasar. Oke, ya, yang terakhir itu adalah ini yang mungkin terbaru ya, itu Mark Balaguer. Di sini menjadi salah satu hal ya, yang bagaimana dia juga pendukung dari Platonism, nah, tapi dia memperkenalkan suatu konsep namanya FBP atau Full Blooded Platonism. Yang saya temukan itu adalah bagaimana teori ya, teori dalam filsafat matematika ini karena cukup unik gitu ya. Versi unik yang menyatakan bahwa ya semua struktur matematika yang mungkin secara konsisten itu kita dapat definisikan itu benar-benar ada. Nah, jadi FBP ini menyatakan ya mungkin ada beberapa masalah klasik gitu ya dalam Platonisme gitu, terutama kesenjangannya dalam epistemologis antara matematika dan objek matematika. Nah, sehingga ya tuh, di poin kedua itu menyatakan bahwa
semua struktur matematika yang konsisten secara logis, ya, jadi bagaimana secara epistemologisnya dahulu gitu ya, karena memang kesenjangan dari filsafat-filsafat yang sebelumnya yang klasik gitu ya, eh, dia tidak ada kesenjangan gitu, jadi kayak ada sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab gitu, sehingga eh, FBP ini konsepnya menekankan bahwa struktur matematika itu bisa dibuat ya, sehingga kesenjangan itu menjadi kecil kayak gitu. Nah, ya, keberadaan nanti intinya ya, ini beberapa inti gagasan full-blooded Platonism yang saya temukan itu bahwa keberadaan objek matematika itu adalah konsisten sebenarnya ada, walaupun mungkin entitasnya sebagai abstrak gitu ya. Tapi itu semuanya dianggapnya benar-benar ada, kayak gitu. Nah, terus inti yang kedua adalah tentang bagaimana pluralisme matematika sendiri. Jadi tidak ada sistem matematika yang lebih nyata daripada sistem lainnya. Semua sistem matematika yang mungkin itu ada dan secara setara gitu dan merata kayak gitu. Nah, jadi eh, ini poin ketiga kan adalah mendukung pandangan inklusif terhadap realisme matematika. Nah, jadi di sini memang eh, dia melihat secara inklusif gitu ya. Jadi kesenjangan tadi secara epistemologis dari mungkin filsafat-filsafat klasik yang didukung Platonisme. Nah, jadi ini konsep yang mungkin baru gitu ya. Jadi ada beberapa eh, istilahnya perbedaan dan peningkatan gitu. Ya, contohnya misalkan gitu ya, FBP versus Platonisme tradisional. Nah, di sini bagaimana dia bisa menjawab gitu. Kan masalah ontologisnya itu kan adalah untuk menjawab apakah ini dalam dalam sesuatu itu benar-benar ada gitu ya. Atau di dalam masalah epistemologis itu ya misalkan bagaimana manusia yang hidup di dunia fisik dapat memiliki akses ke objek yang lebih abstrak. Nah, FBP ini menjawab bagaimana kritik ini gitu ya, menyatakan bahwa tidak ada batasan ontologis terhadap keberadaan objek matematika. Jadi kalau misalkan kita bisa bicara secara konsisten, maka dalam sistem yang lebih formal, maka objek tersebut itu benar-benar ada. Ya, nah kesimpulannya, ya, jadi realisme matematika ini menawarkan berbagai pandangan tentang entitas keberadaan objek matematika, terutama dalam filsafat matematika dan berbagai ya, terutama hubungannya dengan sains dan juga realitas secara fisik. Nah, tokoh-tokoh seperti tadi Kurt Gödel, Queen, dan Madi ini memberikan kontribusi penting dalam perdebatan ini. Karena memang ya Kurt Gödel sama Queen ini menjadi salah satu dasar ya, apa awalan ya. Lalu yang memang baru-baru ini atau Medi ini ya menjadi berkembang gitu ya tentang kontribusi penting, terutama yang terakhir itu Balaguer tadi kan itu menjawab tentang ya filsafat-filsafat klasik sebelumnya yang mendukung Platonisme dengan sekarang gitu ya, dengan menambahkan ada konsep baru itu FDP tadi. Nah, jadi pandangan-pandangan mereka ini membantu bagaimana hubungan antara matematika, sains, dan realitas. Ya, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas saran dan masukannya. Sampai jumpa.